Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di review saham. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan kembali mereview saham seperti biasa di part yang ke-421. Ada saham HMSP, KPIG, Elmas, Palm, TNCA, dan BBYB. Oke, seperti biasanya kita review menggunakan The Golden Cross karena sistem The Golden Cross sedang bermasalah karena dari provider, dari yang penyedia server chartnya, jadi baru bisa digunakan besok. Nah, oleh sebab itu ya saya baru mereview karena ternyata sampai saat ini servernya masih belum bisa, sehingga saya pakai manual chart saja. Yang penting bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Apalagi juga beberapa saham ini semua sedang bergerak terbang cukup tinggi. Kalau pakai The Golden Cross chart memang itu sangat susah karena pasti level PBH-nya sudah tembus semua dan atasnya sudah susah untuk kita dapatkan. Jadi saya coba menggunakan chart manual, dan untuk pembahasan seperti biasanya kita skip dulu. Kita hanya fokus ke chartnya biar bisa lebih cepat ya. Oke, kita langsung masuk di sini teman-teman. Pertama adalah HMSP ya. Sesuai tadi ada HMSP. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa HMSP memang di sini, kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini HMSP bergerak ya cenderung sideways ya. Ini seperti ya hampir membentuk head and shoulder tapi masih belum sempurna juga. Dan ini teman-teman perhatikan ada level support ya, support terkuat saat ini di 950 sampai dengan 965. Ini kalau jebol maka berpeluang besar sekali HMSP bisa sampai 820, 865, dan jangan sampai dia sampai ke sini ya, kasihan. Tapi kalau kita perhatikan memang di sini secara volume memang HMSP sudah mulai rendah. Juga penurunan ini juga sudah mulai kecil ya, artinya tidak ada tekanan yang cukup besar dengan penurunan saham HMSP. Nah, ada kemungkinan, ada potensi kalau memang dia masih bisa kuat, maka ada potensi sedikit untuk dia bisa rebound ya, karena kalau teman-teman perhatikan beberapa kali dia sangat kuat untuk bisa kembali berada di level tersebut ya. Jadi sudah satu kali dia mantul, dua kali dia mantul, dan apakah di percobaan yang ketiga ini dia bisa pantul kembali. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, tentu range buy terbaik adalah di 950 sampai dengan 965. Batasi cut loss di bawah 950 ya, bisa pasang di 930 atau 920 dengan akan menunggu lagi di level sini. Tapi kalau bisa kuat bertahan di level 950 sampai dengan 965, maka ada potensi dia bisa naik menuju ke 1045. Dan ini kalau beneran bisa tembus ya, dia akan kembali ke level sini. Kurang lebih di area sini ya. Ini 1165 sampai dengan 1195. Itu ada potensi kenaikannya. Jadi perhatikan betul, ini sedang berada di level support. Kalau bisa kuat dan bertahan silakan buy. Jebol di bawah itu lebih baik tunggu di box merah saja. Tapi kalau memang kuat bertahan di sini, maka ada potensi dia akan reversal, pembalikan arah lagi, dia akan uptrend kembali dengan menuju 1045. Dan kalau itu bisa tembus juga ya, bisa target sampai di 1165 sampai dengan 1195. Kemudian next kita punya saham KPIG. Ini saham yang bergerak yang cukup sideways dengan mungkin volumenya tidak terlalu besar. Dengan sideways seperti ini tentu cenderung ini tidak menarik sama sekali ya buat kita yang orang teknikal. Akan tidak suka nih kalau beli saham seperti ini, kecuali dia bisa tembus lagi breakout dari 99. Itu mungkin ada tanda-tanda kehidupan ya. Kalau ini tidak mampu breakout ya lebih baik kita sabar tunggu di level ini 70 sampai 79 lah, atau di dalam range ini mungkin bisa kita cicil buy ya. Tapi kalau masih di sini masih nanggung sekali, dia mau naik apa dia mau turun nih, ini juga masih 50-50. Oleh sebab itu dua opsi kita, tunggu di 70 sampai dengan 79, atau kita nanti lihat dia bisa breakout 99 ya, kita bisa buy on breakout ya. Untuk target kenaikan kalau misalkan memang bisa tembus dari 99, dari 100 ya, bisa sampai di sini di 124, mungkin bisa sampai di 152. Ini adalah target kenaikan. Dan selalu ingat bahwa ketika sudah breakout 99 atau breakout 100, maka prepare cut loss-nya ya minimal 3 tick dari level breakout tersebut ya. Kemudian next kita punya saham Elmas, Limas Indonesia Makmur. Di mana saham ini kalau kita perhatikan punya satu pola yang bisa kita bilang polanya hampir sama, di mana ketika dia mengalami satu candle full atau satu kenaikan candle yang bagus, itu selalu besoknya itu memang dia sempat naik lagi
tapi setelah itu dia closingnya turun. Ini pertama, yang kedua juga sama, dan yang ketiga di perdagangan hari ini setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, tiba-tiba dia akhirnya bisa closing hijau ya. Ini kalau tidak salah hari ini ditutup naik 14,95% ya, sempat dia low di 100. Jadi sempat dia turun di 100, kemudian dia langsung naik lagi, sempat high-nya di 134, kemudian akhirnya closing di 123. Maka ada kemungkinan ya, ada kemungkinan besok dia masih bisa naik lagi minimal ke 142, namun setelah itu dia bisa koreksi. Jadi hati-hati kalau yang sudah punya barang, ya main cepat aja fast trading, jangan disimpan lama-lama. Sekali lagi ya, saham-saham yang punya volatilitas tinggi itu lebih baik cuan bungkus ya. Mending konsisten 2-3% daripada mau puluhan persen tapi pada akhirnya tidak dapat apa-apa ya. Jadi harus diatur mindsetnya bahwa harus bisa dibedakan sih. Kalau saham yang kita beli misalkan LQ45, katakan kayak BBCA dan kawan-kawan, yaitu kalau dia misalkan naik turun pun volatilitasnya tidak sebesar saham-saham seperti ini. Dan kalaupun amit-amit nyangkut ya di BBCA, BMRI, kita masih bisa dapat dividen setiap tahunnya. Jadi istilahnya ya udahlah, uang tunggu dikasih kok. Tapi kalau saham-saham seperti ini, kalau tidak dapat dividen, kita nyangkut terus, kemudian nyangkutnya bisa lama sekali, ya tentu sebenarnya itu hanya buang-buang waktu sih kita trading. Lebih baik kita cuan bungkus, disiplin trading plan, tapi kita tetap setiap hari itu jadi seorang pedagang. Kita menjual beli saham itu every day tanpa harus kita hanya menonton ya. Jadi jangan sampai kita jadi penonton terus. Kita awalnya punya banyak uang, terus nyangkut semua, nggak mau cut loss, pada akhirnya kita bukan jadi trader tapi jadi seorang penonton. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara soal pola ya, maka pola Elmas akan kurang lebih seperti itu ya, dengan didukung volume yang cukup bagus sehingga masih ada kemungkinan memang dia bisa naik, tapi hati-hati dengan pola seperti itu, kadang juga dia bisa mengalami koreksi di mungkin setelah naik ya dia bisa turun kembali. Next kita punya Palm ya. Ini Palm cukup naiknya cukup lumayan ya, lumayan sekali dari level 300-an mungkin bisa sampai ke level 1000-an ya. Ini luar biasa memang karena harga komoditasnya memang lagi bagus-bagusnya, dan kemudian ada isu entah ini akan terjadi apa tidak, akan ada pembagian dividen yang nominalnya cukup besar yang membuat yieldnya naik dan sehingga membuat banyak orang yang berlomba-lomba untuk membeli, yang membuat harga sahamnya terbang cukup tinggi. Kalau kita perhatikan dari technical, memang saat ini dia seperti sedang membentuk primary movement ya. Ini sedang naik dari swing low, sedang menuju ke swing high-nya dan terjadi rejection saat ini. Nah, kita masih belum menunggu adanya reversal ya. Ini masih rejection. Kalau besok misalkan candle merah, maka dia akan masuk ke dalam fase koreksi atau secondary reaction. Jadi ketika besok dia memungkinkan candle merah ya, misalkan opening candle merah, satu candle merah saja, maka ada kemungkinan besar dia akan bisa terus melanjutkan penurunan dengan target penurunan harusnya berada di level sini ya. Ini target penurunan di kurang lebih di area 850, 885, di sekitaran area Fibo retracement-nya di 38,2%. Jadi ketika dia ini besok kita lihat ada candle merah, maka ada kemungkinan besar dia harus koreksi dulu ke 38,2, dan kalau memang ini kuat bertahan maka sangat strong uptrend untuk Palm ya. Ini kalau dia bisa kuat bertahan. Tapi kalau ternyata ini pun tidak bertahan, terus jebol sampai 61,8 ya, ya ini cukup rawan sekali ya. Jadi jangan sampai dia sampai ke sini. Ini teman-teman pasti nyangkut parah ya kalau yang baru beli di pucuk. Jadi tetap disiplin dengan trading plan-nya. Dan sekali lagi bahwa teman-teman, ini grup Sandiaga Uno, grup Saratoga, pemiliknya Pak Sandiaga Uno juga salah satunya, dan selalu punya kejutan-kejutan yang menarik ya. Saya pernah ingat MPMX ketika masih di harga 600-an, kemudian dividennya begitu jumbo sekali sampai ditarik ke 1400, dan setelah itu dibanting kembali ke 700, dan setelah itu cuma naik ke 800 mungkin, terus dibanting kena Covid kemarin di 300-an, dan itu banyak sekali yang mungkin sampai saat ini mungkin belum keluar ya. Jadi dividennya memang besar tapi kita nyangkut jadinya. Jadi jangan sampai kita terkena dividen trap ketika kita terlalu optimis ya. Jadi selalu teman-teman logis ya. Ketika
harganya, misalkan ini hanya asumsi ya, ketika besok katakan Palm di harga sekarang 1050 atau di sekitaran 1100 katakan seperti itu, tapi dividennya masih dapat 5-6%, kemudian harganya tidak turun, maka teman-teman harus waspada. Kenapa? Hati-hati jangan sampai teman-teman hanya dapat dividennya 5%, tapi potensi loss-nya lebih dari 5%. Ini kalau di ARB berturut-turut bahkan bisa sampai di Fibonacci-nya di 61,80%, ini bisa sampai 700. Teman-teman nyangkutnya dalam sekali. Dividen hanya 5%, nyangkutnya cukup dalam ya, nyangkutnya bisa mungkin 50%. Jadi harus logis dong, kita kalau mau cuan ya harus logis dong. Memang kita dapat dividen, tapi dividennya dibandingkan dengan potensi loss-nya yang mana lebih besar. Kalau lebih besar potensial loss-nya ya lebih baik tidak usah kejar dividen. Kecuali memang kita ambil misalkan dividennya 10%, ternyata potensial loss kita kalau misalkan ke sini sekitar 5% ya kita masih cuan, ya sudah nggak apa-apa, kita ambil dividennya saja, kita nggak apa-apa, kita biarkan dia turun, kita tetap dapat dividen. Pastikan juga dia naik lagi. Toh kita cut loss pun kita masih dapat 5%. Nah, jangan sampai teman-teman tuh mindsetnya salah, pada akhirnya hitung-hitungannya jadi rugi. Ya, jadi teman-teman harus pikir baik-baik lagi. Ini besok kita harus perhatikan. Kalau memang dia koreksi, ya maka tunggu saja di sekitaran area sini ya, 850 sampai dengan 885. Tapi kalau ternyata dia masih naik terus, ya sudah, kita akan nanti mencari target selanjutnya ya dari Palm ini. Tapi sekali lagi tetap hati-hati, tunggu informasi berapa besaran dividen, atau sudah mungkin ada news, teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya. Kemudian next adalah saham TNCA, di mana saham ini teman-teman bisa perhatikan bahwa dia juga bergerak cukup bagus ya, dengan ada primary movement, secondary reaction, kemudian sekarang primary movement lagi, dan sekarang sama seperti Palm, kita menunggu nih, apakah dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan atau tidak ya. Misalkan kita anggap ini ABC ya, ini AB, ini C, dan apakah dia masih bisa melanjutkan atau tidak gitu kan kenaikannya ya. Nah, kalau memang dia masih bisa melanjutkan kenaikan ya, kalau dia memang masih bisa melanjutkan kenaikan, maka tentu kita hanya terus mencari sampai di level mana dia bisa terjadi reversal. Nah, saat ini dia baru terjadi rejection, dia baru terjadi penolakan ketika muncul ada ekor panjang ini ya, ini tailnya, ada shadownya, tapi belum ada candle merah yang bisa meyakinkan kita seperti ini muncul koreksi atau secondary reaction-nya. Nah, kalau besok ada candle merah turun pelan-pelan, ya sudah, kita coba untuk sabar, kita lihat atau kita beli di sekitaran range ini ya, 2000 sampai dengan 2240. Ini range yang cukup lebar, atau bisa juga di level 1750. Jadi kita bisa menunggu koreksi itu datang dan kita ambil di golden ratio untuk kita masuk. Tapi kalau ternyata dia masih naik terus, ya sudah, tinggal kita update saja, kita tinggal pindahkan Fibo-nya ini ke level yang terbaru tersebut ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli TNCA, tentu kita harus lihat lagi, kalau memang besok bisa dia naik terus, ya kita sabar sampai nanti dia ada koreksi baru kita masuk. Selalu kita harus masuk di ketika koreksi ya, karena ketika terbang terus, kadang kita tuh suka miss kapan dia akan terjadi reversal. Nah, kalau kita salah, kita jadi korban dong. Kita beli di pucuk, tiba-tiba dia reversal. Syukur-syukur dia reversalnya cuma sampai 38,2%. Artinya dia masih dalam zona uptrend yang cukup kuat. Tapi kalau dia terus tembus, bahkan sampai di 78,6 misalkan, ya itu rawan sekali sih. Jadi lebih baik teman-teman kita ambil momentum agak koreksi sedikit. Nah, itu kita masuk. Tinggal tunggu di golden ratio, ya sudah, itu mungkin jauh lebih menarik. Dan saham terakhir kita punya BBYB. Ini juga sama, teman-teman perhatikan. Dia masih bergerak dalam zona uptrend dengan primary reaction-nya bagus sekali. Dan ini juga sama, dia ketahan di satu resist ya, di level 2900 kurang lebih. Ini sering terjadi rejection, hati-hati terjadi reversal, jangan sampai dia turun ya. Kalau memang dia turun, ya teman-teman tunggu di level sini ya, di dalam box hitam ini.
kurang lebih di 2100 sampai dengan 2230 untuk buy ya. Jadi ini adalah best buy-nya daripada teman-teman kejar-kejaran ya. Apalagi juga ini masih jauh, kemudian MACD-nya juga masih merah ya. Ini masih belum bagus, sehingga kita lebih baik waspada, tunggu koreksi di best buy kita, baru kita ambil, kemudian kita bisa tunggu lagi ketika dia terjadi kenaikan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin sekian dulu review saham part yang ke-421 hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.